Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tentang apa ya kira-kira ya? Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Nah, kalau dari ilustrasi gambar ya, kita lihat di sini ada kue, kemudian ketika diiris dia menjadi beberapa bagian. Nah, kamu bisa mengimajinasikan ya tentang apa kira-kira itu ya. Ya, ini adalah tentang pecahan. Ya, kita hari ini akan belajar tentang pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai jenis kegiatan yang melibatkan bilangan pecahan. Yuk, perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Sebelum kita mulai, tolong amatilah gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ketika kamu akan memakan pizza ini kan bentuknya tentu saja kamu akan memotong pizza tersebut menjadi beberapa bagian supaya mudah untuk dimakan dan juga dibagikan ke orang lain. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita amati gambar yang ada di sebelah kanan. Oke. Di sini ada pizza yang berukuran besar. Di sini tertulis 1. Nah, ini adalah satu bagian besar pizza. Oke. Nah, pizza yang pertama ini dibagi menjadi 2. Maka bagian yang satu ini disebut dengan setengah bagian atau 1/2 bagian. Oke. Nah, kemudian pizza yang selanjutnya yang ketiga ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ya kan? Nah, jika kamu mengambil 1 potong pizza pertama dan temanmu mengambil 2 potong pizza, oke? Maksudnya Bu Guru begini, jika kamu mengambil 1 potong pizza pertama ini yang sudah dipotong dan temanmu mengambil 2 potong pizza kedua, maka besar pizza yang kamu ambil itu adalah sama. Ya kan? Ini setengah dan ini 1/4 tambah 1/4. Ya, itu adalah sama. Dengan kata lain, 1 bagian dari pizza yang dipotong 2 sama nilainya dengan 2 bagian dari pizza yang dipotong 4. Mengapa demikian? Nanti kita temukan jawabannya. Yuk, sekarang kita lihat ke slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Yuk, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita pahami dulu apa sih sebenarnya arti dari pecahan itu. Masih ingat tidak? Ya, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Ya, Bu Guru ulangi lagi. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda, nah di sini ada daging yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka nilai setiap bagian itu adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Oke, nah pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A/B. Ya, dalam bentuk A/B dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Contohnya adalah 1/2, di mana satunya ini adalah pembilang dan 2 adalah penyebut.
Nah, sekarang yuk kita lihat contoh latihan soal berikut ini. Perhatikan berbagai bentuk pecahan lain yang ada di samping ini. Yuk kita lihat. Di sini ada anak yang solehah sedang memakan coklat. Nah, coklatnya ini terdiri dari 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang dimakan adalah 2. Ya, maka coklat yang dimakan oleh si cantik solehah ini adalah 2/5 bagian. Kita lihat yang nomor 2. Di sini pizzanya dipotong menjadi berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 bagian kemudian dimakan 1. Nah, jadi dia ini memakan pizza ini berapa bagian? 1 dari 6 potong atau 1/6 bagian. Kemudian ada tahu, irisan tahu di sini. Dia memakan 1 dari 4 bagian. Maka ditulis lambangnya adalah 1/4 bagian. Selanjutnya di sini ada kue. Kue yang dipotong menjadi 8 bagian. Dan ternyata dia memakan 2 kue dari 8 potongan ini. Maka dia memakan 2/8 bagian dari keseluruhan kue. Kemudian di sini ada coklat yang dipotong menjadi 8 bagian, ya kan? Ketika yang dimakan ada 2, berapa yang dimakan? 2? Oh, maaf. Jadi ini yang ada di piring, kemudian ini yang dimakan ada berapa? 4 bagian. Oh, yang dimakan ini. Oke. Jadi dia memakannya itu adalah 4/8 bagian. Ya, mudah sekali ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang menuliskan arti pecahan dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar yang diarsir. Ya, perhatikan kalimatnya dengan teliti. Nah, yuk nanti kita latihan menuliskan arti pecahan dalam bentuk gambar di buku matematika ISPS halaman 3. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya tentang pecahan senilai. Pecahan senilai, apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Ya, pahami kalimatnya. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Seperti yang Bu Guru tadi jelaskan ya, pizza yang diambil setengah sama dengan pizza yang diambil 2/4, ya kan? Nilainya sama. Yuk kita lihat, perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah sebuah gambar yang diarsir, yang warna pink ini adalah yang diarsir. Ya, ini menunjukkan 1/2 bagian karena yang diarsir adalah separuhnya. Ya, 1 dari 2 bagian. Kemudian yang ini adalah yang diarsir 2 dari 4 bagian. Maka ditulisnya 2/4. Ya, dan yang ini adalah berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir adalah 3, ini yang warna pink. Maka simbolnya menjadi 3/6 bagian. 3 yang diarsir dari 6 bagian. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian. Dan yang diarsir ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir 4 dari 8 bagian. Ya, kalau kita lihat gambar ilustrasi di sini, yang diarsir itu semuanya terlihat adalah separuh bagian atau setengah bagian, ya. Maka, nah, ini kan nilainya menjadi sama. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Ini adalah pecahan senilai. Ya.
Bentuknya berbeda, ini setengah, ini 2/4, ini 3/6, ini 4/8, tetapi nilainya sama. Ya kan? Yang diarsir ini sama-sama setengah, semuanya nilainya sama. Bisa dipahami penjelasan Bu Guru ya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Cara menentukan pecahan senilai itu yaitu dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut tersebut dengan bilangan yang sama. Mari kita lihat. Jadi cara yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut 2/4 dibagi dengan bilangan yang sama. 2/4 dibagi 2/2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Ya, maka 2/4 itu sama dengan setengah. Kita lihat di sini. Nih, 3/6. 3/6 dibagi. Ini dibagi ya. Dibagi 3/3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi hasilnya 1/2. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian 4/8. 4/8 dibagi dengan bilangan yang sama, 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka 4/8 nilainya sama dengan 1/2. Oke, nah cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut. Supaya nilainya sama atau menjadi pecahan senilai maka dikalikan. Dikalikan dengan bilangan yang sama. 2/2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, jadi 1/2 nilainya sama dengan 2/4. Kemudian 1/2 dikalikan dengan 3/3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, ini jadi nilainya sama, setengah nilainya sama dengan 3/6. Begitu juga 1/2 dikalikan dengan 4/4. Ya, sama dengan 4/8. Jadi 1/2 itu nilainya sama dengan 4/8, sama dengan 3/6, sama dengan 2/4. Ya, mudah sekali kan? Baik. Bisa dipahami kan anak-anak? Nah, nanti kita akan mengerjakan latihan ISPS halaman 6 bersama-sama. Oke? Sekarang Bu Guru akhiri dulu materi tentang pecahan dan pecahan senilai. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Stay at home, jangan pergi kemana-mana terus karena virus corona masih ada di sekitar kita. Ya, dan jangan lupa selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan tentu saja jangan lupa sholat 5 waktunya. Ya, berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan kesehatan, umur panjang, dan hidup yang bermanfaat. Bu Guru akhiri dengan ucapan salam, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.